bukan sesuatu hal yang mengejutkan jika di Indonesia memiliki berbagai macam kisah dan cerita urban legend. Cerita mistis mulai dari macam-macam sosok hantu di berbagai daerah hingga desa paling angker di Indonesia. Meski umumnya desa identik dengan suasana sejuk, asri, dan tenang, namun keberadaan desa angker di Indonesia cukup membuat merinding kebanyakan orang. Bahkan, keangkeran yang ada di desa tersebut sudah di luar nalar manusia. Dan inilah 5 desa paling angker yang ada di Indonesia. Yang pertama, Desa Cibadak yang berada di wilayah Jawa Barat. Bencana alam akibat pergeseran tanah di Kampung Gombong, Desa Cibadak membuat warga meninggalkan kampung tersebut. Seakan jadi kampung mati, Desa Cibadak diselimuti beragam misteri. Dari misteri di balik masjid yang tetap berdiri kokoh, hingga keberadaan makam keramat dan mitos keberadaan pasar goib. Tepatnya pada bulan Februari tahun 2014, Kampung Gombong, Desa Cibadak, Kabupaten Bogor dilanda musibah akibat pergeseran tanah yang disertai longsor. Kondisi tanah yang tidak stabil dan dikhawatirkan akan terjadi bencana serupa. Seluruh warga, ada sekitar 84 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Mereka meninggalkan kampung ini. Sejak saat itu, Kampung Gombong, Desa Cibadak bagai kota mati. Hanya puing-puing bangunan yang sudah kumuh sebagai saksi atas peristiwa pada tahun 2014 silam. Kampung ini disebut banyak orang sebagai desa horor. Hampir semua bangunan di desa ini rata dengan tanah. Tapi ada satu keajaiban yang terjadi, di mana sebuah masjid masih berdiri dengan kokoh. Meski berada dalam kondisi miring, tapi pondasi dan tiang penyangga masih berfungsi seperti sedia kala. Anehnya, masjid yang disebut mengalami pergeseran hingga 200 meter dari tempat semula itu tidak mengalami kerusakan berarti. Meski masjid sudah tak digunakan lagi, tapi warga sekitar kampung konon kerap mendengar suara azan hingga pengajian dari dalam masjid. Padahal tak ada satu orang pun di dalam masjid tersebut. Pergeseran masjid yang kini dinamai Masjid Miring itu ternyata juga diikuti oleh sebuah makam. Makam yang dulu berada di sebelah masjid juga ikut bergeser. Dari cerita mulut ke mulut, makam ini disebut sebagai makam keramat dari sosok ahli ibadah bernama Mbah Mimbar. Selain makam keramat, ada juga terdapat sumber mata air yang terletak di tengah areal persawahan. Konon ada sosok goib yang menjaga sumber mata air tersebut. Dan tak jauh dari lokasi mata air juga terlihat atap musola yang tertimbun akibat pergeseran tanah. Desa horor Cibadak yang tak lagi berpenghuni dan tanpa penerangan sama sekali kian menguak aura mistis di tempat ini. Tapi anehnya, warga sekitar seakan kerap mendengar suara keriuhan dari desa horor tersebut. Pada saat ditelusuri sumber suara itu berasal, tak ada satu orang pun terlihat secara kasat mata. Konon, suara itu berasal dari pasar atau kampung goib yang sudah menghuni tempat tersebut sejak ditinggalkan warganya pada tahun 2014 lalu. Yang kedua, Desa Siluman yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Siluman yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dulunya kawasan ini dikenal sebagai lokasi
persembunyian para pejuang kemerdekaan. Selain itu, Desa Siluman juga menyimpan cerita mistis yang beredar di masyarakat. Cerita yang paling sering adalah ketika ada orang asing yang berkunjung ke daerah ini akan dibuat bingung dan kesasar. Yang ketiga, Desa Jungsemi, Jawa Tengah. Desa Jungsemi yang berada di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dikenal sebagai salah satu desa paling angker. Salah satu spot yang terkenal angker di desa ini adalah Kompleks Makam Kemangi. Makam Kemangi dikenal sangat angker dan kental aura mistis. Tidak sedikit orang yang penasaran dan berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengaku tak kuat dengan keberadaan hawa goib di tempat ini. Di makam Kemangi itu juga terdapat sebatang pohon besar dan misterius yang sudah berusia ratusan tahun. Konon, pohon itu pernah tumbang diterpa angin kencang. Keesokan harinya, warga berdatangan ke makam tersebut. Mereka berniat memangkas pohon yang tumbang agar tidak mengganggu areal makam. Pada saat itu, warga sangat kaget karena pohon itu justru kembali berdiri tegak. Kondisinya juga masih utuh. Bercerita tentang keramatnya makam Kemangi, memang tak sedikit orang tersesat saat masuk Duku Serandu. Juru kunci makam Kemangi, Kiai Kasturi, bercerita tentang keramatnya makam Kemangi. Tak sedikit orang tersesat saat masuk Duku Serandu, Desa Jungsemi. Mereka biasanya ditolong warga dan diantarkan sampai keluar jalan Desa Jungsemi, ucap Kiai Kasturi. Makam tersebut dianggap warga sebagai makam keramat dan memiliki karomah tersendiri. Bahkan, ia mengalami sendiri kala itu warga sedang membangun masjid. Dalam pembangunan terkendala dana. Tiba-tiba ada seorang datang ke rumahnya mengatakan bahwa ada kiriman semen 1 truk. Namun truk tersebut tidak bisa masuk desa. Ia minta mengambilnya. Padahal Kasturi merasa tidak pernah memesan semen. Terlebih dalam jumlah truk penuh hingga ratusan sak semen. Kiai Kasturi lantas meminta 2 orang untuk mengecek ke lokasi dengan diantarkan seseorang yang misterius tadi. Sesampainya di lokasi, pesanan semen tersebut atas nama Kiai Kasturi untuk pembangunan Masjid Jungsemi. Anehnya, orang yang mengantar tadi menghilang entah kemana, ucap Kiai Kasturi. Yang keempat, Desa Daruman yang berada di daerah Jawa Timur. Daruman atau Pendaruman menjadi salah satu tempat yang disebutkan dalam kisah KKN Desa Penari di daerah Banyuwangi. Ada cerita mistis dari kampung hilang itu. Daruman merupakan kampung hilang atau kampung mati. Jaraknya sekitar 2 km dari Rowo Bayu. Disebut kampung hilang karena saat ini kampung tersebut tinggal menyisakan sejumlah bangunan rumah yang kosong. Para pekerja perkebunan Bayu Lor yang sebelumnya menghuni rumah-rumah tersebut sudah pindah sejak tahun 2000. Warga setempat menceritakan pengalamannya di Daruman. Menurutnya, ia pernah mendengar suara gamelan pada siang hari di Daruman. Padahal kampung tersebut tidak berpenghuni dan jauh dari perkampungan yang berpenghuni. Di sekitar Daruman ada kawasan Bujuk yang juga disebut-sebut sebagai kampung hilang. Dan Desa Daruman menjadi salah satu tempat yang disebutkan dalam kisah KKN di Desa Penari. Yang kelima, Desa Seragu di wilayah Jawa Timur. Masih berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa Seragu adalah salah satu desa yang paling angker. Desa ini mempunyai satu bangunan sakral
yang dipercaya sebagai lokasi tempat tinggal Semar atau Istana Semar. Konon, bagi siapa yang memiliki kemampuan melihat dunia gaib, maka bisa melihat megahnya Istana Semar yang dilengkapi dengan hiasan terbuat dari emas. Dan itulah 5 desa paling angker yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini.